Belum semuanya shalom. Haleluya. Bersyukur buat penyertaan Tuhan, buat perlindungan Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau kita semua di sini boleh sehat, boleh kuat semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Mari sama-sama kita datang kepada Tuhan dengan satu motivasi yang benar untuk kita boleh mencari Tuhan. Kita mengucap syukur buat segala hal yang Tuhan sudah buat dalam kehidupan kita. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat kehidupan kami yang Tuhan berikan. Tuhan, apapun yang menjadi kondisi hati kami, apapun yang menjadi pergumulan kami hari-hari ini Tuhan, kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan yang paling tahu, Tuhan yang paling mengerti yang terbaik buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih siang hari ini kami datang di tempat ini Tuhan, dengan satu motivasi yang sama untuk kami boleh mencari Engkau. Kami boleh memuji dan menyembah-Mu Tuhan, karena kami tahu Kau yang layak terima pujian kami. Kekuatan kami ini berasal dari Tuhan, kesehatan yang kami punya berasal dari Tuhan. Biar kami mau kembalikan semuanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu Tuhan. Tuhan menyelidiki kami sampai kedalaman hati kami Tuhan. Seberapa besar kami mengasihi Tuhan. Biar kami terus boleh Tuhan menghidupi puji-pujian dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami menyadari betul bahwa hidup kami ini anugerah Tuhan, dan kami mau terus Tuhan mengembalikannya untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mulai ibadah kami siang hari ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Mari jemaat saja pujikan pujian ini. Sekarang ku memujimu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tanganmu. Sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagimu. Saudara boleh bangkit berdiri bersama-sama. Sekarang ku memujimu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tanganmu. Sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memujimu Tuhan, sekarang ku memujimu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tanganmu. Sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagimu, agar indah bagimu, agar Makasih Tuhan, Allah kami yang hebat, Allah kami yang dahsyat Tuhan kami yang mulia, beda pribadi yang sama seperti Tuhan. Kau yang ditinggikan hidup kami, segala yang kami punya dari hebat. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Segala yang bernafas memujimu Tuhan. Amin. Kekuatan kami. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Amin.
untuk lebih lagi muji dan muliakan Dia sama-sama dengan saya. Katakan amin. Shalom anak muda. Shalom. Belum semuanya shalom. Shalom. Boleh kasih tos minimal 10 orang. Katakan Tuhan Yesus mengasihimu. Tuhan Yesus mengasihimu. Tuhan Yesus mengasihimu. Haleluya. Yesus kita Allah yang dahsyat. Amin. Amin. Yesus kita Allah yang dahsyat. Amin. 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 Haleluya. Semua tiruin gerakannya JJ ya. Lanjut Kak.
cewek. Dira, tepuk tangan buat Dira. Dira boleh maju dong ke depan ya, gantian sekarang ya. Oke Kak, Tuhan selalu bersama kita apa dan dimanapun kita. Tepuk tangan dong. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kaulah kami yang sangat baik dalam kehidupan kami. Tuhan kami yang setia dalam apapun keadaan kondisi kami. Terima kasih Tuhan.
dari hati kami Tuhan. Terima kasih kami siap untuk mendengar, membaca dan juga Tuhan mampukan kami untuk kami melakukan kebenaran firman Tuhan. Mengurapi hamba-Mu Tuhan yang Tuhan sudah tetapkan, yang Tuhan sudah pilih untuk menyampaikan firman Tuhan pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ucapan syukur doa kami siap mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, shalom. Shalom. Selamat siang, shalom. Puji Tuhan ya. Saya undang kita berdiri sama-sama lagi ya. Ini ibadah kaum muda ya, bukan kaum lansia. Oke. Shalom. Puji Tuhan. Berikan tos kanan kiri muka belakang, katakan Tuhan Yesus selalu ada buat kamu ya. Iya, oke. Tuhan Yesus selalu ada buat kamu. Ya, saya mohon yang diisi bangkunya hanya 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya mohon dikosongkan ya. Mari silakan 1, 2, 3, 4 saja kursinya. Ya. Yuk, yang kelima dan seterusnya mohon dikosongkan karena itu bukan bagian saudara ya. 1, 2, 3, 4. Yang kelima jangan diisi dan seterusnya ya. Oke, terima kasih teman-teman ya. Oke, yang di sana bisa di sini juga ya, yang di sebelah sana. Ya, puji Tuhan ya. Coba toleh kanan kirinya dong. Ya. Dia bilang, aku adalah saudaramu ya. Ya. Bilang lagi kanan kirinya, aku ada buat kamu ya. Ya. Ya ini saling support ya kita ya. Theo jangan ngomong ke Angel. Ya. Ya oke. Ya oke. Ya kita kembali kepada firman Tuhan siang hari ini. Puji Tuhan. Shalom. Saudara, kita menyadari bahwa hari ini kita ada karena anugerah Tuhan. Amin. Siapa yang menyadari kalau kita ada karena anugerah Tuhan? Angkat tangan kita. Bukan kuat dan gagah kita, tapi karena kasih anugerah Tuhan. Saudara, setiap kita setiap hari diperhadapkan dengan banyak pilihan dalam hidup ini. Betul ya? Kita Gen Z, apa itu? Gen Z apa Gen Z ya? Gen Z. Z apa Z? Yang betul? Ya itulah ya, Gen Z ya. Saya Gen Y, apa ini? Nggak tahu Gen apa ya. Artinya begini teman-teman ya, berapapun usia kita, apapun keadaan kita, setiap hari saya dan saudara diperhadapkan kepada satu pilihan hidup. Ya, semua diperhadapkan kepada pilihan hidup. Dan ada hal-hal yang tidak bisa kita pilih dalam hidup ini. Apa saudara? Sakit dan kematian. Siapa yang bisa pilih kalau saudara, aku nggak mau sakit? Bisa? Secanggih apapun kita, menjaga kesehatan kita sekalipun, kalau yang namanya sakit tidak diundang sewaktu-waktu datang. Berapa hari yang lalu saya lihat YouTube, ya, saya lihat YouTube berapa hari yang lalu. Bukan YouTube sih, Instagram, nggak tahu Instagramnya siapa. Lupa saya YouTube atau Instagram ya. Jadi ada orang main badminton. Wah main badminton, seru nih main badminton. Waktu mau serve yang keberapa itu, tiba-tiba jatuh orangnya itu. Jatuh, berak tiba-tiba apa? Sudah meninggal dunia. Dan ada lagi, waktu itu di-share di grup jemaat atau gimana ya, ada orang yang worship leader, nyanyi, mimpin pujian. Langsung gini saudara, kita nggak ada yang tahu.
Ini bukan karena nakutin atau tidak, kenyataan hidup saudara. Sepandai apapun kita naik sepeda motor, kita canggih, kalau sudah waktunya celaka, kita nggak bisa hindari. Artinya apa? Sebegitu ringkihnya saya dan saudara. Kita bisa punya rencana banyak dalam hidup ini, tapi kalau sudah Tuhan waktunya, kamu sakit, kamu dipanggil Tuhan, semuanya kita tinggal, siap nggak siap, betul? Kita sudah nabung, mau beli rumah, mau beli motor, mau beli ini, semuanya akan hilang dalam sekejap. Artinya apa? Setiap hari saya dan saudara dikasih Tuhan waktu, kesempatan untuk memilih apa yang benar dan apa yang terbaik buat kita sendiri. Betul ya? Kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk memilih untuk yang terbaik buat kita sendiri. Saya yakin kita ini tahu mana yang enak, mana yang gak enak. Betul gak? Ayo, mau pilih makan. Ya, saya ajak makan wis. Makan botoan apa makan steak? Botoan. Karena menurut dia yang terbaik, botoan. Gak salah, betul. Ya kan? Ini bagus nih. Berbahagialah yang menjadi istrinya Theo, makan botoan setiap hari. Ya, iya betul ya. Makan steak gak enak. Steak drum misalnya. Ya, puji Tuhan ya. Intermezzo saja, ini masih baru permulaan ya. Oke, kita buka Alkitab kita dalam Amsal 21 ya. Firman Tuhan siang hari ini buat saya dan saudara. Setiap hari kita diperhadapkan dalam pilihan hidup yang tidak bisa kita hindari. Yang berujung pertanggungjawaban kita kepada Tuhan. Saya ingatkan saudara ya, apa yang kita lakukan hari ini, besok dan seterusnya, itu berujung pertanggungjawaban kita kepada Tuhan. Apa yang saudara tabur hari ini, saudara akan tuai. Ya, jadi jangan main-main dengan pilihanmu, jangan main-main dengan keputusanmu. Keputusan hari ini kita salah, mungkin tidak berdampak hari ini, tapi next day kita akan mengalaminya. Dampak dari keputusan yang kita ambil. Saudara, siang ini saya rindu sharing firman Tuhan. Saya berikan judul pribadi yang dikenan oleh Tuhan. Kira-kira teman-teman, kita pasti punya teman juga kan ya, yang kerja, yang sekolah, di rumah. Gak mungkin kita gak punya teman. Ada yang gak punya teman? Sendirian Kak aku hidup di dunia ini. Mandi sendiri, makan sendiri, kerja sendiri tanpa ngobrol dengan orang lain. Gak mungkin. Pasti kita punya rekan, punya teman. Kira-kira kita kalau memilih teman, memilih sahabat, punya spesifikasi gak? Kalau orang itu bahasanya boncekno, ya, diajak ngomong gak nyambung, gak enak, mungkin orang itu bisa dikatakan jadi benalu lah, apalah. Kira-kira kita mau berteman terus gak dengan orang itu? Ya tetap mau Kak, tak sapa, tapi untuk bersahabat enggak kayaknya. Kita saja berteman, bersahabat, memilih pasangan hidup, kita punya spesifikasi, betul enggak? Dan juga hidup kita, kalau kita mau berkenan di hadapan Tuhan, itu ada spesifikasi yang harus saya dan saudara lihat. Kita harus betul-betul menjaga spesifikasi ini. Aku udah sampai ke tahap ini belum ya? Apakah aku sudah menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan atau belum ya? Nanti kita belajar sama-sama teman-teman ya. Kenapa sih kok aku harus ngejar berkenan di hadapan Tuhan? Kayak gini aja cukup Kak? Cukup lah, aku ya gak berbuat dosa, aku ya rajin ibadah, aku sudah aktif. Nah kita baca sama-sama ya. Kita belajar. Amsal 21 ayat 3. Setiap pembacaan firman Tuhan saya selalu mengajak kita baca sama-sama ya. Semuanya kita baca sama-sama. Bisa ditampilkan? Amsal 21 ayat 3. Oke ya, yuk kita baca sama-sama. Semuanya konsentrasi saat mendengar firman Tuhan ya. Berikan waktu yang terbaik, jangan ngobrol satu dengan yang lain, kita konsentrasi karena firman Tuhan itu mudah sekali dicuri oleh iblis. Saat kita memikirkan yang lain, kita konsentrasi hal yang lain, kita mungkin update status, ya saya berharap di sini nggak ada ya, saat ibadah melihat update status orang lain, dan lain-lain. Kita belajar menghargai waktu yang Tuhan berikan ya. Yuk kita baca, 1, 2, 3. Melakukan dan keadilan lebih dikenan Tuhan daripada korban. Sekali lagi, 1, 2, 3. Melakukan
kebenaran dan keadilan lebih dikenan Tuhan daripada kita mungkin sudah merasa atau pernah menjadi pelaku, kita berkata, Tuhan, aku ini sudah berkorban loh. Korban waktu. Yang melayani, aku tuh melayani berapa tahun. Aku tuh sudah setia ibadah menjadi jemaat. Aku sudah asyir. Aku sudah pernah jadi panitia dan seterusnya. Kita merasa itu korban yang kita berikan. Tetapi apakah betul saudara, kita ini berkorban? Yang sebetulnya yang kita lakukan itu adalah bentuk rasa terima kasih kita kepada Tuhan. Saya yakin tanpa Tuhan, saya dan saudara gak akan bisa melakukan apa-apa. Saya yakin. Kalau kita belum mengalami siapa Tuhan, saya rindu saudara. Setiap kita punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Bukan ikut Tuhan karena ya papa mamaku Kristen kak. Ya aku ya Kristen dari awal ini. Ya karena aku bingung ya kak, kok aku cocok juga nih suka nyanyi-nyanyi, ya melok Kristen aja lah. Enggak saudara, saya doakan ya kita semua mengalami Tuhan secara pribadi. Amin. Dengan apa mengalaminya? Dengan kesulitan. Dengan pergumulan hidup. Yang saudara hadapi, jangan menghindar. Karena di situ, melalui itu Tuhan berbicara kepada setiap pribadi kita. Tidak mungkin ada seseorang yang punya kualitas karakter yang baik tanpa proses hidup. Tidak mungkin ada. Justru melalui proses hidup yang berat yang kita alami, kita akan bertemu dengan pribadi Tuhan. Kalau kita dalam zona yang nyaman, kita akan sulit bertemu dengan Tuhan. Ini versi saya saudara ya. Zona nyaman akan sulit kita bertemu dengan Tuhan. Kalau kita nggak menyadari siapa diri kita di hadapan Tuhan. Coba tetap ditampilkan ya ayatnya. Melakukan kebenaran. Ini banyak sekali, aspeknya terlalu banyak ya, terlalu besar. Saat kita menjadi seorang anak, apakah kita jadi anak yang baik? Kita yang bersekolah, yang bekerja, apakah kita sudah menjadi karyawan yang benar? Mungkin yang lain gak jujur, kita bisa gak berusaha menjadi pribadi yang tetap jujur di tengah orang-orang yang tidak jujur? Saudara, saya tahu kita ini manusia. Seringkali mungkin teman atau kita sendiri menjadi pelakunya pernah berkata, namanya juga manusia, bisa salah. Betul gak saudara? Tetapi seberapa banyak kita seringkali justru bersembunyi di balik kata-kata itu. Namanya juga manusia kak. Besok lagi salah, namanya juga manusia. Besok lagi salah, manusia kak, wajar kak, jatuh kak. Sampai kapan saudara? Kalau waktunya sudah tidak ada lagi, sekali lagi, jam ini aja ya, baterainya bisa habis, bisa berhenti. Umur kita juga sama, bisa berhenti suatu saat. Cilaka kalau kita berhentinya pada saat kita belum bertobat sama Tuhan. Cilaka saudara, sia-sia semuanya. Kita harus benar-benar konsentrasi melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Dunia boleh berkata, Gen Z ini susah ini diajak komunikasi dan seterusnya ya. Saya banyak dengar ya dari konselor ya. Banyak, bukan konselir ya, konselor ya. Konselir itu apa artinya? Nggak tahu ya. Mau ngomong konseling dan konselor jadinya konselir ya. Ya, generasi kita pun, siapapun kita saudara. Kita mampu memilih apa yang benar. Memutuskan apa yang benar. Di saat yang lain teman-teman kita memilih, wes, ngerokok aja bro. Ngombe aja, minum aja. Wes ngapain, yang penting kita happy-happy lah. Saya tanya saudara, yang suka happy-happy, saya juga suka happy-happy. Saya juga punya masa lalu yang tidak baik. Apakah kita happy terus, saya tanya. Happy-happy berangkatnya ya. Pulangi, pancet, tetap ada kekosongan dalam hati kita, saya jamin. Dunianya bisa memberikan kesenangan sesaat. Dengan uangmu, kamu bisa bahagia gak? Bisa.
Senang, bisa, sangat bisa. Kita bisa berlibur, kita bisa memanjakan mata kita bisa belanja. Yang kepingin iPhone bisa beli iPhone, nabung. Senang ya rasanya ya. Tetapi apakah betul? Coba kita cross check. Betul nggak hatimu itu betul-betul senang? Ada satu tempat dalam hati kita nih yang kosong, saya yakin sekali. Renungkan betul-betul teman-teman. Semua yang kita miliki ini tidak akan bisa memberikan sukacita dalam hidup kita. Nanti kita baca dalam firman Tuhan ya. Kita mengejar apa yang benar. Ya coba kita baca dulu dalam Yesaya ya. Dalam Yesaya 32 ayat 17 ya. Yuk kita semua baca ya, termasuk yang di belakang multimedia juga ikut membaca ya. Yesaya 32 ayat 17. Sudah ketemu semua? Yuk kita baca ya, mulai Yesaya 23. Yesaya 32 ayat 17. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Teman-teman, untuk kita bisa berkenan di hadapan Tuhan, satu kuncinya, kita harus punya hidup yang benar. Kita harus memilih hidup yang benar. Keputusan kita harus keputusan yang benar. Yang benar seperti apa Kak? Yang sesuai dengan firman Tuhan. Kalau firman Tuhan berkata, kamu harus mengampuni. Apakah kita bisa memutuskan untuk tetap mengampuni? Di saat kita sulit mengampuni, tapi saudara bisa berusaha melawan hidup kita, bisa mengampuni orang itu, itulah penyembahan kita yang sejati kepada Tuhan. Saya ulangi. Saat kita sulit untuk melakukan firman Tuhan, sulit ya melakukan firman ya, sulit Kak. Aku kepahitan dengan seseorang, pahit sekali. Sulit rasanya aku bisa mengampuni. Tapi saudara tetap berusaha untuk bisa mengampuni orang itu, itulah penyembahan kita yang sejati. Penyembahan yang sejati bukan hanya di mimbar, kita nyanyi, kita di sini nyembah Tuhan, angkat tangan, no, bukan. Di kehidupan kita setelah keluar gereja ini, saudara akan diperhadapkan dengan banyak pilihan. Memilih yang benar atau yang enggak. Kita bisa punya banyak alasan untuk tidak mengampuni. Kita juga punya banyak alasan untuk tidak berbuat yang benar di hadapan Tuhan. Kita bisa milih kok. Hari ini pun saudara bisa milih. Aku mau ibadah, mau enggak, kita bisa milih. Aku lebih di rumah aja, males. Aku pergi aja sama temanku, bisa. Sekali lagi, pilihanmu adalah tanggung jawabmu juga. Masa depanmu. Kita bisa memilih hal-hal yang salah dalam hidup ini. Sekali lagi, fokus kepada Tuhan. Orang yang dikenan Tuhan adalah orang yang melakukan kebenaran. Dan ingat, saat saya dan saudara melakukan kebenaran, itu akan tumbuh damai sejahtera. Coba, kalau kita melakukan menjadi orang yang jujur, damai nggak hidupnya? Kita mendapatkan hasil yang sedikit tapi dengan kejujuran, itu akan menimbulkan damai sejahtera. Jangan kecil hati. Saya lihat sekarang musimnya handphone aja ya, iPhone ya. Jangan kecil hati ngeliat handphoneku jadul, waduh, sebelah wis iPhone, foto-foto, ya. Ada yang salah dengan perkataan saya? Ada ya? Ada ya? Oh, pas sebelahan. Enggak. Ini saya nggak menyinggung yang punya handphone ya, iPhone, enggak. Maksud saya begini, saya lebih fokus kepada, jangan kita fokus kepada apa yang dimiliki orang lain. Jangan. Bahkan mungkin aku belum punya HP, yang lain sudah punya HP. Jangan sampai nanti fokus kita ke sana, sehingga kita akan menghalalkan segala cara supaya kita bisa dapat. Mungkin dengan berbohong, dan lain-lain. Bisnis yang lain. Dan usaha yang lain. Tuhan tahu kebutuhan kita.
Jangan sampai kita untuk memenuhi kebutuhan kita menghalalkan segala cara. Untuk memenuhi gaya hidup kita menghalalkan segala cara. Sehingga kita tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sekali lagi, orang yang tidak hidup benar di hadapan Tuhan, saya yakin 1000% hidupnya tidak akan tenang dan tidak ada damai. Meskipun di raut wajah bisa ketawa, bisa senyum-senyum, tapi coba selidiki hati kita. Adakah damai sejahtera dalam hati kita? Lebih baik hasil sedikit, punyanya ya ini, aku ya begini, jadi apa adanya, hidupmu damai sejahtera. Amin, saudara. HP sederhana, bisa kak kamera, yang lain kameranya sombong, apa bahasanya? Sombong, enggak ya? HP-nya itu sangat bagus sehingga jerawat kecil kelihatan. Mending HP ku kan kak bagus, foto gini ngeblur semua, jadi, nah, enggak ada masalah kan, daripada kelihatan jerawatnya yuk. Memang sengaja tak blur ini. Yang sekarang memang begitu modenya ya. Nah, artinya apa? Syukuri dengan apa yang kita miliki hari ini. Hiduplah benar. Jangan fokus kepada hal-hal lain yang notabene kurang penting ya. Kita harus bisa memilih. Pilihlah yang benar. Jadilah generasi kita, saya juga ya, generasi yang benar di hadapan Tuhan. Benar tidak hanya sekedar kita bersama-sama, tapi saat kita sendirian. Tahu maksud saya, saudara? Banyak orang kelihatan benar saat kita bersama-sama. Tapi bagaimana saat kita sendirian? Bisakah kita berpikir yang benar? Mengasihi yang benar. Bukan hanya mengasihi saat banyak orang. Dilihat kayaknya mengasihi ya. Tapi sebetulnya saat kita sendiri, kita masih benci kok sama orang. Kita masih gak suka kok mengasihi. Kira-kira mungkin gak orang itu kenal baik dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, tapi dia tidak mengasihi orang. Bisa? Jawaban saya pasti tidak bisa. Tuhan adalah kasih. Saat Tuhan dekat saudara, kasihnya itu akan memampukan kita untuk mengasihi orang lain. Saudara gak akan tahan untuk membenci, saya yakin. Kalau Tuhan ada dalam hidup kita gak akan tahan untuk membenci orang lain. Karena kasih Tuhan itu luar biasa. Saya mengajak kita untuk berdoa. Tuhan, penuhi aku dengan kasih-Mu. Penuhi saya dengan kasih-Mu. Supaya apa yang aku lakukan itu penuh dengan kasih. Saudara, pengalaman hidup saya dengan Tuhan yang selalu tidak tahan saya untuk menceritakan ini. Saat saya selalu menceritakan kebaikan Tuhan, saya selalu gak bisa menahan air mata ini. Saya dulu bukan orang yang cengeng seperti sekarang, saudara. Tapi Tuhan itu sungguh baik. Sangat baik. Sampai detik ini pun, saya belajar menjadi suami yang baik buat istri saya. Belajar menjadi istri yang benar buat istri saya. Begitu juga teman-teman semua. Bisakah kita menjadi pribadi yang dipercaya oleh Tuhan? Mungkin kita belum berumah tangga, saudara ya. Minimal kita menjadi pacar yang benar buat pacar kita. Setuju, katakan amin. Kita mungkin bisa memilih untuk gak setia. Ada gak peluang untuk gak setia? Ada gak? Selalu ada ya. Selalu ada peluang untuk tidak setia. Tetapi pilihlah yang terbaik. Pilihlah apa yang benar. Jadilah pribadi yang benar. Mungkin kita gak pinter, gak apa-apa. Mungkin kita gak kaya kayak orang lain, gak apa-apa.
Tapi kita minimal menjadi orang yang bisa dipercaya. Dipercaya oleh siapa? Oleh Tuhan tentunya. Dipercaya oleh siapa lagi? Oleh pasangan hidup kita. Dipercaya oleh siapa lagi? Ya teman-teman di sekitar kita. Jadilah orang yang bisa dipercaya. Orang yang bisa dipercaya adalah orang yang benar. Kalau kita menjadi sahabat, jadilah sahabat yang benar. Yang tidak memanfaatkan yang enak saja kepada sahabat kita. Tapi jadi sahabat yang benar. Saat kita menjadi anak, melihat ekonomi orang tua kita mungkin drop. Apa yang kita lakukan? Apakah kita tetap menuntut mereka untuk memenuhi kebutuhan kita? Tidak, saudara. Jadilah anak yang benar. Anak yang benar adalah tetap mendukung orang tua, support orang tua. Apapun yang terjadi. Amin, saudara. Tetap support mereka. Jadi pribadi yang benar. Kita bisa memilih saat kita melakukan hal yang benar di hadapan Tuhan terutama. Ada damai sejahtera. Amin, saudara. Ada damai sejahtera, ada ketenangan dalam hati ini. Ketenangan itu tidak bisa diganti dengan apapun. Dengan uangmu, ya, dengan hartamu, dengan keberhasilan yang kita punya, tidak bisa menggantikan ketenangan, ketentraman. Ya, kalau orang hidup yang benar, meskipun sederhana, saya yakin pasti tenang hidupnya, tentram hidupnya. Kita buka lagi Alkitab kita ya, di dalam Amsal 21 ayat 21. Amsal 21 ayat 21. Kita baca sama-sama ya. Mulai dari Amsal 21 ayat 21. Ya, yang sudah ketemu semua? Amin. Ya, 1, 2, 3. Amsal 21 ayat 21. Siapa mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh kehidupan, kebenaran dan di sini kita garis bawahi kata-kata mengejar. Mengejar itu kita melakukan sesuatu yang aktif. Mengejar di sini saya mendapatkan rema adalah ada effort, ada usaha, ya, ada harga yang harus kita bayar. Contoh tadi tentang mengampuni ya, kita sulit untuk mengampuni. Banyak kesalahannya Kak, menyakitkan hatiku. Orang tuaku menyakitkan, kakakku menyakitkan, temanku menyakitkan, pacarku menyakitkan, mengecewakan, dan seterusnya. Kita mungkin punya banyak list yang bisa membuat kita tidak mengampuni. Kesimpulan, tanda seru banyak, betul? Tetapi kalau kita mengejar kebenaran, jangan kita berhenti saat kita mengatakan, aku gak bisa. Hari ini kita nggak bisa melakukan apa yang benar. Jangan berhenti berproses. Teman sekitar kita nggak pernah tahu proses kita apa, betul? Taunya kamu dulu orang salah, kamu nggak benar kamu. Jangan peduli. Fokus kepada Tuhan. Selalu proses kehidupan kita ini. Mengejar kebenaran. Hari ini aku belum jadi pribadi yang benar. Yang melayani aku belum jadi pelayan yang benar. Belum punya hati yang benar aku ya. Apa berhenti di situ? Jangan. Berjuanglah menjadi pribadi yang benar. Kenapa sih yang namanya kebenaran ini kok harus kita perjuangkan? Apa untungnya? Kalau kita menjadi orang yang benar, satu, kita menjadi pribadi yang dikenan oleh Tuhan. Kalau kita jadi orang yang benar, ada damai sejahtera dalam hati kita yang tidak bisa digantikan oleh apapun. Kalau kita menjadi pribadi yang benar, kita itu akan memperoleh yang namanya kehidupan. Kalau kita menjadi orang yang benar, kita akan dipercaya oleh orang lain. Ada peribahasa Jawa ya, almarhum papa saya dulu sering bilang ini, goleki wong pinter gak usah minger. Artinya apa? Goleki orang pinter tuh gak usah bingung, banyak yang pinter. Banyak. Yang cum laude, yang nilainya baik, banyak.
Tapi goleki wong bener nganti kelenger. Nyari orang yang bener sangat sulit. Dan saya rindu kita adalah bagian orang yang sulit ditemukan itu. Sekolah kita bisa biasa-biasa aja. Kita kerja bisa menjadi hanya OB, hanya pesuruh, nggak apa-apa. Tapi kita menjadi pesuruh yang benar. Karyawan hanya penjaga gudang, nggak apa-apa. Menjadi penjaga gudang yang benar. Itu namanya kita mengejar kebenaran. Mungkin teman kantor kita mengajak, ayolah, barangnya piro? 10, tulisan rola saya, 12. Diberhadapan dengan pilihan. Tapi pilihlah yang benar. Karena saat kita melakukan yang benar, artinya kita sudah mengejar kebenaran. Kalau kita sudah mengejar kebenaran, kita berusaha melakukan kebenaran, artinya yang lebih dalam lagi, kita berusaha menyenangkan hati Tuhan. Saat kita berusaha seperti itu, itulah penyembahan yang sejati. Penyembahan yang sejati adalah kita tahu kemanapun kita berada, selalu ada Tuhan di situ. Selalu ada Tuhan yang memantau, yang melihat apa yang kita pikirkan, apa yang kita putuskan, apa yang kita lakukan. Selalu ada Tuhan. Makanya pujian mengatakan apa? Ada pujian yang mengatakan kalau Tuhan itu ada di setiap musim hidup kita. Tidak hanya di setiap musim, tapi dalam pikiranmu Tuhan ada. Dalam tindakan kita Tuhan ada. Kejarlah kebenaran, maka kita dapat kehidupan. Kebenaran itu. Kebenaran itu yang membuat kita hidup sampai hari ini. Saudara, proses ini memang tidak terlihat. Sepertinya semua sama hari ini. Tapi saya yakin Roh Kudus berbicara kepada setiap hati kita masing-masing. Tuhan Yesus akan menjelaskan kepada kita masing-masing. Mungkin yang sharing firman Tuhan di sini bisa terbatas ya dalam menjelaskan. Dalam intonasi bahasa. Tapi saya yakin peran Tuhan itu tidak pernah salah. Tidak ada yang satu kebetulan dalam dunia ini. Tuhan akan berbicara kepada setiap kita. Lakukan yang benar. Pilihlah yang benar. Karena waktu akan berjalan terus. Apa yang saudara ambil, apa yang saudara putuskan, itu akan mempengaruhi masa depan kita. Selagi ada kesempatan, lakukan yang terbaik. Sembahlah Tuhan dengan cara apa? Dengan memutuskan yang benar di hadapan Tuhan. Itulah adalah penyembahanmu yang sejati. Penyembahan kita yang sejati bukan karena kita hafal lagu, bukan karena kita pandai bermain musik, bukan karena kita aktif di gereja, tetapi penyembahan kita yang sejati adalah kita bisa melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan, meskipun kita sendirian. Meskipun di masa yang sulit, saudara akan diperhadapkan dengan banyak hal yang bisa memilih untuk tidak benar kita. Tetapi masa sulit itu pun, kita berusaha tetap mengambil keputusan yang benar. Itulah penyembahan kita yang sejati kepada Tuhan. Itulah bentuk kita berarti ingin terus berusaha memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Ini saudara, poinnya adalah di sini. Sehingga hidup kita dikenan oleh Tuhan. Amin saudara. Mau generasi apapun kita, saya yakin. Sebelum kita memutuskan sesuatu, mintalah pertolongan Tuhan. Tuhan, hari ini tolong saya. Setiap hari saudara. Sebelum kita beraktivitas, Tuhan tolong saya. Mau yang kerja, yang sekolah, yang belum bekerja, yang nganggur di rumah pun, Tuhan tolong saya. Tuntunlah langkah saya Tuhan. Jangan sampai saya salah mengambil keputusan. Saya perlu Engkau Tuhan. Terangi langkah saya. Terus saudara, libatkan Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita. Maka Tuhan itu akan meluruskan jalan kita. Amin saudara. Saat kita mau bengkok, Tuhan ingatkan, jangan loh, kamu ngambil yang ini. Lama-lama kita semua akan peka akan suara Tuhan. Kalau kita membiasakan diri melibatkan Tuhan, kita akan lama-lama peka akan suara Tuhan. Libatkan senantiasa Tuhan dalam hidup kita. Jadilah pribadi yang benar, karena pribadi yang benar itu adalah pribadi yang dikenan oleh Tuhan. Puji Tuhan, kita nyanyikan pujian.
Kita tutup mata, kita renungkan sejenak firman Tuhan ini. Dalam setiap hal yang kita alami, Tuhan punya rencana yang terbaik. Dalam segala hal, mari kita memilih, memutuskan apa yang benar. Saat kita memutuskan yang benar, disitulah tandanya saya dan saudara menghargai keberadaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Meskipun takku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Kau Tuhan, hanya Engkaulah jawaban hidupku. Oh Tuhan, yang tak pernah kulihat. Saya undang kita semua boleh berdiri bersama-sama. Itu yang Kau sediakan bagiku Tuhan. Itu yang Kau sediakan bagiku. Marikan pujian ini. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya. Oh, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu Tuhan. Semua mungkin bagimu. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkaulah jawaban, amin, hidupku. Oh Tuhan, yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan, itu yang Kau sediakan bagiku. Teman-teman, mungkin saat kita berusaha menjadi pribadi yang benar, kita akan kesulitan. Karena daging kita ini lemah. Saya tahu saudara. Saya dan saudara punya daging yang sama. Kita ini lemah sekali manusia. Tetapi saat kita merasakan kelemahan itu, sulit rasanya. Sebelum memutuskan, katakanlah saudara, dalam nama Tuhan Yesus aku pasti bisa. Dalam nama Tuhan Yesus aku pasti bisa.
memutuskan apa yang benar, yang berkenan di hadapan Tuhan. Saat saudara berusaha untuk menjadi pribadi yang benar, memutuskan yang benar di tengah-tengah pergumulan kita yang sulit, di situ letak penyembahan kita yang sejati kepada Tuhan, saudara. Saya yakin Tuhan akan memampukan kita semua untuk tetap menjadi pribadi yang benar dan berkenan di hadapan Tuhan. Damai sejahtera Tuhan akan terus ada, melimpah dalam kehidupan kita. Tidak hanya sekedar Tuhan berikan damai, tetapi Tuhan memberikan kehidupan. Di tengah resesi ekonomi, semua bisa mati, usaha bisa mati. Tetapi saat kita hidup benar di hadapan Tuhan, Tuhan akan memberikan kehidupan itu buat saya dan saudara. Percayalah saudara, Tuhan banyak cara untuk menolong kita semua. Jadilah pribadi yang benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Kau Tuhan, hanya Engkaulah jawaban hidupku. Kami bersyukur padamu yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan. Itu yang Kau sediakan, itu yang Kau sediakan bagiku. Sekali lagi sama-sama nyanyikan pujian ini. Oh, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Kau Tuhan, hanya Engkaulah jawaban, amin, hidupku. Engkau yang memampukan kami, Engkau yang menjadi jawaban akan setiap doa kami Tuhan. Oh, Kau sumber kekuatan kami Tuhan. Kami tetap percaya padamu Tuhan. Itu yang Kau sediakan bagiku. Itu yang Kau sediakan bagiku. Haleluya, 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 haleluya. Pertolonganku datang darimu, pertolonganku, pertolonganku datang, pertolonganku, pertolonganku, pertolonganku datang darimu, pertolonganku, pertolonganku datang darimu Tuhan, pertolonganku datang dari Yesus. Kau ku percaya, Yesus Kau ku percaya. Oh, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu Tuhan. Hanya Kau jawaban hidupku, Kaulah jawaban hidupku. Tidak ada pribadi yang lain yang sanggup menjadi jawaban akan hidup kami Tuhan. Hanya Kau Tuhan. Oh, kami perlu Kau Tuhan. Kami percaya Engkau sanggup lakukan segalanya. Itu yang Kau sediakan
sediakan, itu yang Kau sediakan bagiku, itu yang Kau sediakan, itu yang Kau sediakan bagiku. Kami sangat bersyukur kepada-Mu Tuhan. Kami percaya bukan satu kebetulan siang hari ini kami hadir di tempat ini. Kami semua perlu Engkau Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang Engkau telah sampaikan kepada setiap kami, termasuk hamba-Mu Tuhan. Hamba-Mu hanya alat-Mu yang menyampaikan apa yang hamba-Mu baca Tuhan. Tetapi Engkau Tuhan Yesus berbicara kepada setiap hati kami masing-masing. Supaya setiap kami boleh menjadi pribadi yang benar dan berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan, masa depan kami ada dalam tangan Tuhan. Kami percaya kalau kami menjadi generasi yang benar, menjadi pribadi yang benar, punya karakter yang benar, Tuhan sudah sediakan hidup yang terbaik bagi kami. Tuhan sediakan masa depan yang terbaik bagi kami. Tuhan memberikan damai sejahtera, ketenangan yang dunia cari. Tapi saat kami menjadi pribadi yang benar, kami sudah mendapatkan damai itu Tuhan. Terima kasih untuk siang hari ini. Kebenaran-Mu menuntun hidup kami untuk menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Dimanapun kami melangkah, hidup kami jadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Banyak orang mengenal Tuhan Yesus melalui hidup kami, melalui keputusan-keputusan kami yang benar, melalui kepribadian kami, melalui hidup kami Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Hidup kami menjadi saksi bagi banyak orang. Segalanya untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Tuhan memberkati setiap kami anak-anak-Mu yang hadir. Juga yang mungkin ada yang sakit yang tidak bisa hadir siang hari ini. Tuhan juga memberkati mereka. Siapapun yang mendengar firman Tuhan siang hari ini, Tuhan berbicara kepada setiap kami. Tuhan terus memperlengkapi, memampukan kami. Sehingga kami boleh menjadi pribadi yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Kemanapun kami melangkah Tuhan, kami perlu Engkau. Tuhan memberkati, Tuhan buka jalan dalam setiap pergumulan hidup kami. Biarlah setiap kami Tuhan dalam pergumulan hidup kami tetap boleh memilih yang benar dan berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan memberkati sekolah kami, Tuhan memberkati yang kuliah, yang bekerja, yang dalam pergumulan mencari pekerjaan. Tuhan buka jalan, karena Engkau sumber jalan keluar bagi hidup kami. Terima kasih, damai sejahtera-Mu kami perlukan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terimalah damai sejahtera, sukacita yang daripada Tuhan melimpah dalam kehidupan kita. Kemanapun kita semua melangkah, apapun keadaan kita, Dia Tuhan yang sanggup memberikan damai sejahtera dalam hidup kita. Tuhan, kami perlu penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, kemanapun kami melangkah, tibakan kami semua tiba di rumah kami masing-masing dengan selamat, tanpa kekurangan suatu apapun. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih untuk ibadah hari ini, siang ini, karena anugerah-Mu, kami boleh beribadah dengan baik, karena kasih dan anugerah-Mu saja Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan sama-sama, amin. Puji Tuhan, selamat duduk kembali.